Baik, kita lanjutkan kembali program e-learning kita tentang ilmu gizi masyarakat pada prodi S1 Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah. Nah, kita kembali kepada penanganan balita gizi buruk terintegrasi. Nah, ada 4 komponen yang harus kita lakukan atau upaya dalam pengelolaan gizi buruk terintegrasi. Yang pertama adalah, komponen pertama adalah rawat inap penanganan balita gizi buruk dengan komplikasi. Ini di rumah sakit dan puskesmas. Kemudian yang kedua adalah rawat jalan penanganan gizi buruk tanpa komplikasi. Nah, kemudian komponen selanjutnya adalah konseling PMBA dan pemberian PMT dan memobilisasi masyarakat. Ya, 4 komponen tersebut yang harus kita tegakkan di dalam upaya pengelolaan gizi buruk terintegrasi. Baik. Tata laksana gizi buruk terintegrasi pada balita dengan memperhatikan 4 hal pokok. Nah, jadi dalam menangani anak-anak balita gizi buruk secara terintegrasi, maka kita harus memperhatikan 4 hal pokok. Yang pertama adalah tempat penanganannya. Dalam hal ini adalah puskesmas. Bagaimana kondisi puskesmas yang kita gunakan untuk tempat penanganan balita gizi buruk. Yang kedua adalah rumah sakit. Ini juga perlu perhatian kita. Apakah sarana, fasilitas, ya, lalu sistem pelayanan, apakah ini cukup mendukung untuk menangani balita gizi buruk secara terintegrasi? Itu bagian tempat. Yang kedua adalah jenis pasien. Nah, kita kembali tadi bahwa ada 2 jenis pasien yang harus kita tangani. Pertama, balita gizi buruk dengan komplikasi. Yang kedua, balita gizi buruk tanpa komplikasi. Nah, kemudian komponen hal yang perhatikan adalah tujuan. Apa tujuan penanganan balita gizi buruk tersebut? Nah, karena setiap kondisi balita, kondisi pasien ini memiliki tujuan tertentu. Misalnya, tujuan menangani balita gizi buruk tanpa komplikasi. Ini kita lebih cenderung adalah menyelesaikan masalah gizi buruknya. Nah, jika balita gizi buruk dengan komplikasi, maka tujuannya ada 2, menyelesaikan masalah penyakit yang dialami oleh balita gizi buruk dan juga menangani keadaan gizi buruk. Nah, kemudian hal yang keempat adalah penilaian. Ya, tolok ukurnya, apa yang harus kita lakukan menjadi dasar penilaian terhadap penanganan tersebut. Itu, jadi ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam tata laksana gizi buruk terintegrasi. Baik. Nah, kita bahas tentang 4 hal tadi. Tempat, layanan rawat inap dapat dilakukan di rumah sakit dan puskesmas rawat inap. Nah, ini tentang tempat. Jadi ada 2 tempat penanganannya. Rawat inap di rumah sakit atau rawat inap di puskesmas. Yang kedua, jenis. Ada 2 jenis protokol dalam rawat inap balita dengan gizi buruk sebagai berikut. Balita gizi buruk usia 6 sampai 59 bulan dengan komplikasi atau edema atau dengan berat kurang dari 4 kg. Nah, ini jenis yang pertama. Yang kedua adalah bayi di bawah 6 bulan. Semua bayi di bawah 6 bulan dengan gizi buruk menjalani rawat inap walaupun tidak ada komplikasi. Jadi ada 2 jenis pasien atau protokol yang harus kita pahami dan kita ikutin. Nah, kemudian tujuan rawat inap balita 6 sampai dengan 59 bulan yang mengalami gizi buruk. Tujuan rawat inap bagi balita gizi buruk dengan komplikasi dan bayi di atas 6 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kg sebagai berikut. Nah, pertama, mengupayakan stabilisasi kondisi balita dengan mengembalikan metabolisme untuk keseimbangan elektrolit. Normalisasi metabolisme dan mengembalikan fungsi organ. Yang kedua, menangani komplikasi yaitu penyakit infeksi dan komplikasi lainnya. 3. Memberikan makanan bergizi untuk mengejar pertumbuhan yang sudah terhambat tadi, yang dilakukan secara perlahan dan ditingkatkan dengan hati-hati agar tidak membebani sistem. Keempat, memberikan layanan rehabilitasi gizi lengkap. Kemudian yang kelima adalah memberikan layanan rujukan rawat inap kepada balita gizi buruk.
Yang keempat adalah penilaian. Penilaian ketika masuk ke layanan rawat inap. Nah, jadi setiap balita gizi buruk tadi ketika dia mendapatkan program penanganan secara terintegrasi, maka dia harus dilakukan penilaian. Penilaian awal difokuskan pada hal-hal berikut. Pertama, menegakkan diagnosis komplikasi penyakit penyerta yang mengancam jiwa dan segera dilakukan layanan darurat untuk mengatasinya. Yang kedua, konfirmasi status gizi buruk dengan pengukuran berat badan, panjang badan atau tinggi badan, dan lingkar lengan atas sebagai data awal untuk memantau selanjutnya. Setelah itu, ya, dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik secara lengkap, kemudian dengan tindakan lainnya berdasarkan 10 langkah tata laksana gizi buruk. Hasil pemeriksaan dicatat pada rekam medis pasien dan bagian rawat inap. Jadi ada 4 yang melakukan penilaian. Baik. Tahapan asuhan gizi dalam penata laksanaan gizi buruk terintegrasi pada balita di rumah sakit dengan Nutrition Care Process atau NCP. Nah, jadi di rumah sakit itu ada tahapan yang disebut dengan istilahnya NCP atau Nutrition Care Process. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah assessment. Yang kedua adalah diagnosa. Yang ketiga adalah intervensi. Yang keempat adalah monitoring evaluasi. Ini tahapan yang harus berurutan dan dilakukan dengan sangat profesional dan akurat. Lanjut. Oke. Kita bahas pertama adalah assessment. Assessment adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, memverifikasi, menginterpretasikan data yang diperlukan untuk identifikasi masalah terkait gizi dan penyebabnya. Maka di sini dibutuhkan data yang valid dan reliable. Dilakukan oleh orang ahli. Maka di sini butuh ahli gizi yang betul-betul memahami bagaimana cara mengumpulkan data untuk indikator penilaian status gizi anak balita. Nah, data dibutuhkan data antropometri, ukuran tubuh manusia, yaitu berat badan, tinggi badan, atau panjang badan, dan umur. Maka dilakukan dengan metode antropometri. Yang kedua, data riwayat makan untuk memperoleh data. Ya, kuantitas asupan, jumlah asupan zat gizinya, kualitas asupan, jenis makanan yang dikonsumsi, jenis pengolahannya, lalu frekuensi makan. Nah, ini dapat dilakukan dengan metode recall 24 jam atau food survey frekuensi. Nah, ini juga yang mampu melakukan ini hanyalah kita sebagai ahli gizi. Lanjut. Nah, kemudian biokimia atau hasil lab. Nah, kita harus juga melihat bagaimana kadar hemoglobin daripada balita tersebut, hematokritnya, lalu pemeriksaan urin, lalu kalau dibutuhkan karena fototorak, karena kadang-kadang ada penyakit-penyakit penyerta seperti TB paru. Nah, ini maka dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium dan radiologi oleh tenaga laboratorium atau tenaga lab. Nah, kemudian adalah data fisik dan klinis untuk memperoleh data gangguan sirkulasi, ya, gangguan kesadaran, tingkat dehidrasi, hipoglikemi dan hipotermi. Ini dibutuhkan data ini. Nah, dilakukan dengan observasi fisik dan tanda klinis oleh tenaga ahli di bidang tersebut. Kemudian data yang kelima adalah riwayat penyakit pengobatan. Untuk memperoleh data riwayat penyakit masa lalu, apakah anak-anak ini mengalami penyakit sebelum dia mengalami gizi buruk, bagaimana program pemberian imunisasi, apakah dia mendapat imunisasi lengkap atau tidak, program vitamin A, apakah dia dapat vitamin A, pengobatan yang pernah dilakukan, model asuhan keluarga yang dilakukan, lalu keadaan ekonomi keluarga dan sosial, dan juga budaya daripada keluarga balita tersebut. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui proses wawancara dengan keluarga dan pengasuh. Ini kira-kira 5 data tersebut yang dibutuhkan untuk proses asesmen atau untuk proses menilai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penanganan balita gizi buruk agar dia dapat kita selesaikan masalah baik gizi buruknya maupun penyakit penyertanya, maka sangat dibutuhkan adalah program penanganan gizi buruk dengan sistem terintegrasi, artinya terpadu, baik terpadu secara ketenagaannya, terpadu secara keahliannya, ya, terpadu tempatnya,
terpandu biayanya. Nah, dan semua program ini harus dilakukan secara bersama-sama. Kenapa? Karena faktor masalah gizi buruk disebabkan oleh multifaktor. Nah, ini kira-kira yang menjadi kesimpulan di dalam proses penanganan secara terintegrasi dan harus dilakukan secara profesional dengan mengikuti beberapa aturan-aturan, prosedur-prosedur yang telah diterapkan dan dilakukan oleh ahli sesuai dengan bidangnya. Demikian untuk pertemuan kali ini dalam proses e-learning tentang ilmu gizi masyarakat dengan materi adalah menangani balita gizi secara terintegrasi. Semoga ini menjadi sebuah ilmu, sebuah pemikiran, sebuah keterampilan untuk bagi kita semua ahli gizi di dalam menangani anak-anak balita gizi buruk di wilayah kerja kita masing-masing nantinya. Tentunya apa yang kami sampaikan masih banyak hal-hal yang masih kurang, dan ini adalah kami mohon maaf sebagai dosen pengampu. Tentunya kita harus lebih banyak membaca lagi untuk mengupdate ilmu-ilmu kita ke depan, dan masalah gizi akan lebih banyak yang kita tangani dengan berbagai macam faktor. Sampai ketemu kembali dalam program e-learning selanjutnya. Kami sebagai dosen pengampu Junedi STMKes mohon banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.